Pemirsa, debat perdana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta akan digelar hari Minggu 6 Oktober mendatang. KPU juga telah menyiapkan 7 panelis dalam debat yang akan berlangsung. Lalu bagaimana sebenarnya persiapan dari ketiga paslon ini akan berlaga dalam debat nanti pada hari Minggu mendatang? Kita hadirkan informasinya untuk Anda. Debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta akan digelar hari Minggu 6 Oktober mendatang. KPU Jakarta telah menyiapkan 7 orang panelis dalam debat yang rencananya dilangsungkan di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Para pasangan calon yang sudah resmi berkampanye sejak 25 September hingga 23 November 2024 nanti telah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari belusukan ke sejumlah lapisan masyarakat hingga menebar janji-janji. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, selama sepekan kampanye banyak melakukan belusukan seperti ziarah makam, kunjungan ke komunitas Betawi, hingga menghadiri sejumlah talkshow. Sementara pasangan nomor urut 2, Darmakun, memulai hari pertama kampanye dengan berkeliling lapangan banteng. Darmakun juga melakukan strategi kampanye dengan metode belusukan online untuk menjangkau seluruh warga Jakarta. Begitu pula dengan paslon nomor urut 3, Pramono Rano, yang juga aktif belusukan ke masyarakat saat kampanye, mulai dari sowan ke tokoh agama dan masyarakat, meninjau hunian warga Jakarta, hingga belanja masalah warga di beberapa wilayah. Lalu, akankah strategi kampanye 3 pasangan calon Pilgub Jakarta ini cukup menjadi modal menghadapi debat perdananya yang tinggal menghitung hari? Tim TV One mengabarkan. Ya, selama ini masyarakat Jakarta menunggu-nunggu debat perdana karena mungkin banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara utuh bagaimana program dari masing-masing paslon di Pilkada Jakarta. Untuk membahas hal ini kita akan bergabung dengan 3 narasumber. Pagi hari ini sudah ada dari paling ujung ya. Dari nomor 3 dulu. Sudah ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara tim pemenangan Pramono Rano yang udah pakai ini ya. Atribut khusus Betawi begitu ya. Betul, karena kita ingin menjunjung budaya Betawi ya. Karena setiap daerah ini punya ciri khas masing-masing, sehingga kalau budayanya maju, insya Allah rakyatnya sejahtera. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian juga ada Bang Haris Zaki Mahendra Putra, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Bang Zaki. Selamat pagi, Bang Zaki. Dan juga sudah ada Mas Uki Fernando Silalahi, juru bicara Darmakun. Selamat pagi, Mas Uki. Assalamualaikum. Bang Anu. Oke, saya mau ke nomor 1 dulu deh, ke jubirnya RK dan Suswono ya. Sudah melirik-lirik begitu ya. Bang Zaki, berbicara ini hanya tinggal menghitung hari, dengan waktu kampanye yang hanya 2 bulan, kemudian juga durasi debat perdana pun cukup singkat begitu ya. Nah, apa upaya atau persiapan yang sudah dilakukan oleh RK Suswono untuk benar-benar bisa menyampaikan dengan durasi singkat program yang dicanangkan? Ya, pertama tentu beliau berdua ini sudah berlatih gitu. Bagaimanapun momentum debat ini menjadi amat penting ya, karena kita tahu lah kalau Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono ini kan 2 tokoh yang mungkin kalau berbicara pemahamannya juga sudah sangat baik gitu ya. Tetapi bagi mereka tetap menjadi penting ini untuk berlatih. Ya, karena ini adalah momentum bagaimana dalam waktu yang singkat dan terbatas bisa menyampaikan apa yang menjadi visi, gagasan dan program kerjanya begitu. Itu adalah satu hal ini, berlatih. Tapi yang kedua tentunya beliau berdua juga ini tidak berhenti gitu ya, lalu kemudian tidak bertemu masyarakat, karena yang paling penting hari ini adalah belusukan bagi kami. Bagaimana kita bisa ketemu masyarakat, di situ bisa belanja masalah ya kan, kemudian ada masukan-masukan apa dari masyarakat gitu. Nah ini kan juga kita bisa sampaikan pada saat bertemu dengan masyarakat ini ya, kita bisa sampaikan seperti apa juga yang menjadi gagasan kita gitu. Nah di sini juga ada pertemuan seperti town hall meeting. Hari ini saja misalnya Bang Ridwan Kamil itu akan ada beberapa pertemuan, misalnya pagi ini beliau akan susur sungai ya, nanti ya Ciliwung ya, kemudian juga akan sapa warga, lalu kemudian berdiskusi dengan aktivis lingkungan, lalu siang hari nanti dengan komunitas di Kuitang, lalu kemudian malam nanti rencananya akan ada di M Block gitu, di Creative Space. Jadi ada diskusi, jadi beda segmen nih. Ya kan, ini yang gitu ya. Anak muda, jadi pertemuan ini juga menjadi penting gitu. Nah, ini semua kan akan tentu kami kombinasikan dengan data, fakta yang kami miliki gitu. Misalnya kita tahu hari ini bagaimana ya
dari total 2.700-an RW Jakarta gitu, ternyata masih ada 450 RW yang masuk kategori kumuh. Ini menurut Pemprov sendiri loh. Nah kan data ini kami miliki, bagaimana nih caranya agar bisa menjadi semakin baik nih dengan masukan-masukan warga. Makanya muncul misalnya yang anggaran RW 200 juta ya, atau 1 miliar selama 5 tahun begitu ya kan. Karena harapannya bagaimana akan RW ini lebih paham nih, bagaimana masalah-masalah di lapangan begitu ya kan. Nah inilah yang kemudian menjadi penting kalau mereka punya anggaran sendiri gitu. Apalagi kalau ada warga swakelola, pengawasan juga dari sesama masyarakat. Nah ini kan istilahnya kita ingin agar dari bawah nih gitu. Dan jadi program kami ini bukan program yang absurd ya, nggak ada bermuncul, karena ini juga sudah dilakukan sebelumnya sebenarnya di Bang RK, kan begitu. Baik, Bang Zaki, persiapan mengenai program kemudian belusukan, tapi artinya juga RK katanya juga sempat ngechat dari Anies Baswedan ya, menunggu chatan ya. Ilmi, kira-kira apa ya komunikasi yang dibangun, yang diminta apa? Minta kisi-kisi atau minta apa gitu loh soal percakapan itu? Kalau mau minta kisi-kisi kan bisa juga ke Mas Ahaye, kan dulu juga canggung. Tapi gini, bagaimanapun begini, hari ini ya tokoh-tokoh masyarakat ini juga menjadi penting gitu. Tokoh-tokoh agama, pemuka lintas agama ini kan menjadi penting juga gitu. Dan yang bagaimana Pak Bang Ridwan Kamil ini dan juga Pak Suswono ini ya tidak merasa bahwa berdiri sendiri gitu, bahwa apa yang mereka lakukan hari ini jika dipilih atau dipercaya oleh masyarakat ini merupakan kelanjutan gitu loh. Karena itu mereka sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ya, kemudian ada Pak Jarod ya sebentar ya, lalu kemudian juga ada Pak Ahok, lalu Pak Jokowi gitu ya, bahkan dari era Pak Foke gitu ya, dan juga sebelumnya Pak Bang Yos. Jadi nggak ada tuh ceritanya bahwa hari ini kita Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono datang, kita adalah yang terbaik, pokoknya semua. Enggak, tapi ini semua merupakan kelanjutan. Dan beliau-beliau ini sangat menghormati pencapaian-pencapaian dari gubernur-gubernur sebelum beliau. Termasuk juga PJ Gubernur hari ini, Pak Heru. Kan begitu. Nah ini jadi nggak ada ceritanya berdiri sendiri. Jadi akan melanjutkan program-program memang sudah bagus sebelumnya begitu ya? Betul, tapi sebelum saya digeser ke yang lain, boleh nggak saya kasih pantun dulu? Oh boleh dong. Gitu kan? Ya, boleh. Pagi hari memetik bunga. Cakep. Nah, ya kan? Harumnya semerbak di tepian. Cakep. Pemimpin bijak, rakyat sentosa. Ya. Lupa Bang akhirnya. Bukan lupa, ini biar agak nunggu. Nah, kan? Ridwan Suswono, pilihan apa? Bijaksana. Yang lain juga harus menyiapkan, jangan mau kalah begitu ya. Tapi siap pantun ya benar. Saya sebelum debat panas siap-siap pantun sudah di sini ya. pantun ya. Bang Fernando. Ini bagian dari persiapan debat. Ya, jadi mungkin nanti di debat juga akan dikeluarkan pantun. Betul. Pak Ridwan Kamil sama Pak Suswono akan mengeluarkan pantun-pantun terkait dengan situasi Jakarta. Jadi siap-siap nanti ya. Oke, Bang Fernando. Kalau dari Darmakun sendiri, ini persiapannya seperti apa? Karena kan juga masyarakat banyak yang nggak tahu nih, untuk mengatasi banjir katanya ada apa, monyet pipi monyet. Kemudian juga ada kartu Jakarta Ku Aman gitu. Iya, betul. Apa yang akan disampaikan masyarakat khususnya dengan waktu yang sangat sedikit, khususnya untuk program-program prioritas? Iya, kita sudah melihat bahwasanya Jakarta ini tidak pernah lepas dengan banjir. Itu berulang kali dan berulang kali. Masalah klasik. Kita bingung, ganti gubernur, ganti presiden, banjir nggak bisa selesai-selesai, ya kan? Jadi Bang Darmakun membuat program untuk pipi monyet. Apa tuh? Kalau monyet itu makan, dikasih dari sang pencipta, dia makan sebanyak-banyak, habis itu dia bikin di pipinya. Jadi ketika dia lapar, dia keluarkan, dia kunyah lagi, dia telan. Ya, jadi yang dimaksud dengan pipi monyet, dibikin konsep Jakarta ini, Pak Darmakun akan membuat kolam-kolam, setu dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya musim kemarau, kita tidak kekeringan. Ya, kalau musim hujan kita tampung semua. Ini pernah dilakukan juga oleh Pak Anies Baswedan ya kan. Nah, ini kita bikin konsep yang lebih bagus lagi. Jadi kita bikin sistem pipi monyet, setiap kelurahan kita bikin bak-bak penampungan. Ya, kalau ada tanah Pemda yang kosong, kita bikin seperti setu. Ya, kita tampung semua. Jadi ini klasik. Bayangkan aja, kalau hujan aja Jakarta udah macet minta ampun. Udah pada deg-degan juga udah deg-degan, udah stres. Stres cari duit, stres di jalan. Ya, kita mau buat Jakarta aman, seperti program Pak Darmakun itu Jakarta Ku Aman dengan kartunya, semuanya harus aman, termasuk kemacetan dan banjir. Ini kita ini nggak pernah selesai-selesai dari banjir dan macet. Itu klasik. Jadi selalu kita mengatakan, bisa saya apakan kemacetan, banjir, tapi belum ada
yang bisa merealisasikan begitu. Bang Nando, ini kan permasalahan Jakarta sangat-sangat klasik dan banyak banget PR yang harus dilakukan. Artinya prioritasnya apa dong? Apa dulu? Kalau di program Jakarta Aman itu semuanya, ya, termasuk banjir, kemacetan. Berbarengan gitu akan dilakukan? Berbarengan, ya. Kita akan menempatkan orang-orang di pemerintahan ini yang mengerti. Bayangkan kalau kita sekarang ada pembangunan, hanya melubangi gorong-gorong aja, udah macet di mana-mana. Itu tanpa sistem, ya, tanpa sistem perkotaan itu. Harusnya, ya, kalau misalnya kita membangun LRT, satu tiang misalnya untuk kita bangun, misal satu tiang itu butuh 100 orang, dalam 4 hari atau 1 bulan, kita siapkan mau bangun misalnya 1000 tiang, kita harus siapkan itu. Coba Mbak pergi ke China. Ke China kemarin waktu COVID, dia bisa bangun rumah sakit dalam 1 hari. Itu dari fakta, ya, empirik, bukan hanya jargon-jargon. Di China 1 hari waktu itu masa COVID, dia bangun rumah sakit dalam 1 hari. Kita mau bikin begitu. Jadi ketika ada pembangunan, apapun itu tidak membuat bacet. Di mana-mana kesal orang. Jadi Pak Darmakun dalam program Jakartaku Aman, dia semua rangkum, termasuk kesehatan. Ya, tadi miskin dari 1 kilo istana. Itu ada perumahan kumuh luar biasa. Pak Dharma sudah ke sana. Bayangkan aja dia nggak kena matahari. Rumahnya cuma 2x2, ya, dibuat ke atas. Oke, siap Bang Gitu Nando. Waktu Anda habis, ya, kita bergeser tapi sebentar. saya kasih ini dong. Tadi kan pantun, ya kan. Jadi kita membuka dengan pantun, ya kan. Nanti kita tutup dengan pantun. Nah, pergi ke toko membeli kain katun. Cakep. Untuk dipakai di hari Minggu. Cakep. Bang Dharma Porengkun yang begitu santun, pantas untuk dipilih dengan sungguh-sungguh. Ini jualan lewat pantun nih dua-duanya. Iya, dua-duanya dari pantun. Mas Aris siap-siap pantun nanti ya. Mas Aris menanggapi, kayaknya tadi pas Bang Nando berbicara mengenai pipi monyet nih kayak tersenyum-senyum nih. Kalau dari sisi Anda kan untuk mengatasi banjir, giant sea wall begitu kan, dengan konsep yang sudah cukup besar, bahkan dari pemerintah pusat juga sejalan begitu. Apa yang nantinya akan disampaikan dalam debat itu? Ya, kalau kita tarik juga terhadap tema debat yang akan diselenggarakan oleh KPU, ya, Transformasi Jakarta juga menyatakan atau membahas terkait sumber daya manusia. Nah, kalau kita tarik ke sumber daya manusia, tentu saja hal-hal mendasar tentu sudah dipelajari Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram dan Bang Dul biasanya misalnya 1 hari tidak kurang dari 8 titik terjun ke masyarakat, kan? Bahkan menyerap aspirasi, belanja masalah, bahkan tidak hanya masyarakat saja, tetapi juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Sejauh ini saya bisa sampaikan secara faktual dan fakta bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini salah satu-satunya calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta yang sudah paling lengkap bertemu dengan pendahulu-pendahulu gubernur di Jakarta, ya. Misalnya dari Pak Ahok, Pak Anies, Bang Yos, Bang Foke. Bahkan tidak hanya itu, bahkan tokoh-tokoh masyarakat level nasional pun yang kurang lebih memiliki banyak pengalaman dan masukan-masukan terkait pembangunan Jakarta sudah dikunjungi. Ada Pak Yusuf Kalla, kemudian termasuk Pak SBY, termasuk Pak SBY sudah dikunjungi, kemudian termasuk Pak Sultan Hamengkubuwono misalnya kemarin juga sudah dikunjungi. Artinya apa? Mas Pram dan Bang Dul ingin berdiri di atas semua masyarakat Jakarta tanpa membeda-bedakan. Karena masyarakat Jakarta ini masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk, saya pikir. Kemudian terkait dengan tema debat, Mas Pram sampaikan bahwa debat bukan barang baru untuk beliau. Misalnya Mas Pram sudah menyiapkan debat mulai dari Pilpres 2004 misalnya bersama Bu Mega sampai Pilpres 2019, Pilpres 2014 dengan Pak Jokowi. Saya pikir Mas Pram juga sudah memiliki bahan-bahan, ya, bahan-bahan atau materi-materi apa-apa saja misalnya yang perlu disampaikan, yang perlu ditekankan dalam pembangunan khususnya Jakarta sebagai ibu kota dan selanjutnya sebagai kota yang daerah khusus seperti itu. Dan Bang Dul dengan segala pengalamannya tidak hanya menjadi tokoh seniman di Indonesia, tokoh publik yang luar biasa, melainkan juga pernah menjadi wakil Bupati Tangerang, Gubernur Banten, wakil Gubernur Banten. Kalau berbicara pembangunan manusia, bahkan Bang Dul misalnya saat menjadi Gubernur Banten punya rekam jejak, misalnya Provinsi Banten sejak pertama kali berdiri, pertama kalinya menjadi juara MTQ nasional seperti itu. Artinya ada bagaimana pembangunan manusia serius begitu dilakukan oleh Bang Dul selama menjabat Gubernur Banten. Dan kami melihat tren masyarakat terhadap keinginan dan sambutan masyarakat terhadap Mas Pram dan Bang Dul ini
cukup luar biasa gairahnya ya. Yang pertama misalnya terkait dengan hasil survei. Misalnya semakin meningkat setiap waktunya ya, dari 28% sampai 31% hari ini, dan mungkin nanti ada semakin naik. Karena apa? Karena Mas Pram dan Bang Dul sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Bang Dul misalnya lahir, tumbuh dan besar di Jakarta. Memiliki rekam jejak yang luar biasa. Program-programnya itu sangat apa ya, bisa katakan membumi, yang diinginkan masyarakat. Misalnya Mas Pram kemarin di Kuitang menyapa warga, disampaikan bahwa yang menjadi permasalahan diinginkan masyarakat ini misalnya pencarian lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan. Maka Mas Pram menyampaikan bahwa nanti akan ada job fair atau informasi lowongan pekerjaan di kecamatan setiap 3 bulan sekali. Kemudian juga ada pelatihan bersertifikat untuk masyarakat. Tidak hanya itu, untuk PPSU diturunkan syaratnya dari yang ijazahnya SMA menjadi SD. Kemudian juga untuk guru PAUD, kemudian ini untuk kader posyandu, kader PKK, Jemantik, Desa Wisma, yang ini mengawal kesehatan masyarakat, insentifnya dinaikkan 2 kali lipat, gajinya dinaikkan 2 kali lipat. Artinya apa? Mas Pram dan Bang Dul ingin ibu kota ini, ingin masyarakat Jakarta, ini masyarakat semakin sehat. Kalau sudah sehat, insya Allah sumber daya manusia bagus. Dan yang terakhir terkait dengan sumber daya manusia, kita tidak bisa lepas bahwa sumber daya manusia ini terkait dengan kualitas. Kualitas itu sekolah. Maka Mas Pram dan Bang Dul mencanangkan misalnya bagaimana sekolah itu bisa gratis dari masyarakat, dari SD sampai SMA, baik negeri dan swasta. Saya pikir bagaimana lapangan pekerjaan, komitmen Mas Pram dan Bang Dul untuk pendidikan itu kuat dan kesehatan masyarakat semakin baik, ini yang menjadi transformasi masyarakat Jakarta ke depan. Sumber daya manusianya kuat. Kalau sumber daya masyarakat kuat, negara itu bisa maju. Kita contoh loh, Mas Jepang menyampaikan sangat-sangat lengkap ya. Tapi Mas Haris, sebelum kita jeda, Mas Haris siapin pantun dulu, Mas. Pasti nanti saya siapin untuk akhir, biar ditunggu-tunggu gitu. Kita jeda dulu ya, kita lanjutkan ya usai jeda ya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda.